Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Gali Raspati, mata kuliah Pendidikan Agama Islam di pertemuan yang ketiga. Ini kita akan membahas materi tentang iman dan takwa dalam kehidupan modern. Implementasi iman dan takwa dalam kehidupan. Sebelum masuk ke materi, teman-teman, rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita lakukan dari pagi hari, apa yang kita lakukan dari begitu bangun tidur sampai siang ini, apa yang kita kerjakan, dan hari Jumat yang sangat barokah ini, apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan ridho dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam materi pertemuan ketiga, ya, di mana kita akan membahas tentang implikasi atau implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Ya. Implementasi atau implikasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Artinya kita akan membahas penerapan iman dan takwa, tapi ada implikasinya buat kehidupan modern. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita harus paham dulu ya. Eh, di pertemuan kedua kita akan membahas tentang integrasi antara iman dan ilmu ya. Jadi teman-teman sudah paham apa itu iman dan apa itu ilmu. Nah, sekarang pengembangan dari konsep integrasi antara dari iman dan ilmu ini disambungkan dengan implikasi iman dan takwa ke dalam kehidupan modern ya. Nah, seseorang yang beriman itu hanya percaya kepada kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak memberikan pertolongan, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mencegahnya. Sebaliknya, jika Allah menimpakan bencana, maka tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup menahan dan mencegahnya. Kepercayaan dan keyakinan demikian itu menghilangkan sifat mendewa-dewakan makhluk Allah dan menghilangkan kepercayaan dan kesaktian kepada sebuah benda, mengikuti kepercayaan pada tahayul, kurafat, dan sebagainya. Jadi iman itu melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Jadi kalau kita yakin kepada kekuasaan Allah, maka semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan adalah kita dalam rangka menuju ridhonya Allah. Sehingga kita harus istiqomah pada eh, apa yang telah diberikan ya, apa yang telah diberikan kepada kita, baik itu dalam cobaan, baik itu rezeki. Nah, kita harus sabar, kemudian bersyukur yang kita mendapatkan kebahagiaan, kemudian harus sabar ketika kita mendapatkan cobaan. Itu artinya kita yakin dan percaya bahwa apa yang terjadi pada diri kita ini adalah kehendak Allah dan kita hidup di dunia ini hanya untuk mencari ridhonya Allah. Jadi kita dengan keyakinan tersebut kita bisa memiliki iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan. Kemudian iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Biasanya manusia yang takut terhadap maut adalah orang yang kurang akan keimanannya. Banyak di antara manusia yang tidak berani mengemukakan kebenaran karena takut menghadapi resiko. Seseorang yang beriman, pegangan dalam persoalan hidup dan mati merupakan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 78. Bismillahirrohmanirrohim yang artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi. Dan artinya dari surat atau ayat 78 ini Anda bisa mentapakuri bahwa dimanapun kita berada,
kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Artinya, konsekuensi kematian itu adalah bagian dari takdir yang harus dilalui oleh kita atas kehendaknya. Sehingga eh, me, apa, me, me, memahami tentang kematian itu harus dengan konsep ridho tadi ya. Kita ridho kematian itu bukan hal yang menakutkan, tapi kematian itu adalah eh, apa ridhonya kita. Karena itu bagian dari kehendak Allah bahwa tidak ada seorang pun makhluk yang ada di bumi ini yang tidak bisa terlepas dari kematian. Kemarin kita di integrasi iman dan ilmu, salah satu konsekuensi kita harus percaya kepada malaikat-malaikat Allah yang menjadi bagian dari rukun iman. Berarti kalau kita percaya kepada malaikat Ijroil, maka kita harus percaya bahwa konsekuensinya adalah eh, apa kita akan menghadapi kematian, dan kematian itu harus dihadapi dengan ridho ya, karena itu kehendak Allah. Jadi tidak mungkin ada rasa takut ya, karena kita sudah ridho bahwa setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti akan mengalami kematian. Ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian C itu ada iman menanamkan sikap self-help and kehidupan. Ya. Rezeki atau mata pencarian memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang melepaskan pendiriannya karena kepentingan penghidupannya. Kadang-kadang manusia tidak segan-segan melepaskan prinsip, menjual kehormatan, bermuka dua, menjilat, dan memperbudak diri sendiri karena kepentingan materi. Itu harus dihindari sikap seperti itu. Karena kalau orang yang beriman, kita akan ridho apa yang terjadi dalam hidup kita, seperti dalam sholat iftitah ketika kita sholat ya, ini wahjatu wajhalil lazim, apa yang hidup dan mati kita itu hanya eh, ditentukan oleh Allah. Jadi berarti apa yang terjadi pada diri kita ini adalah bagian dari takdir Allah yang harus kita ridhoi dengan penuh kesabaran, karena ridhonya kita berarti ridhonya Allah. Berarti kita akan eh, apa eh, lebih sabar ya, lebih lebih menerima sih. Ketika kita sedih, kita yakin bahwa itu eh, apa kejadian atau tindakan atau hal yang emang diberikan oleh Allah untuk melatih kesabaran kita. Kita masih ridho enggak ketika kita sedih? Ketika kita terus bersyukur enggak, mengucapkan alhamdulillah ketika kita menerima kebahagiaan. Jadi ketika kita sedih, ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita dari hal kecil atau yang besar, hal yang perlu diutamakan adalah iman. Iman kita menanamkan kita jangan meminta tolong kepada orang lain. Yang harus kita minta tolong yang paling utama adalah kepada Allah. Teman ya, dari sifat iman menanamkan sifat self-help dalam kehidupan ini, yaitu mencegah bahwa ketika kita susah, ketika kita sedih, kita terhindar ya dari pertolongan ke orang lain, ke manusia atau ke siapa yang di luar. Kita hanya tawadu dan minta tolong ketika kita sedih, ketika kita bahagia, bersyukur kepada Allah. Kemudian memberikan ketentraman jiwa. Manusia dilanda keresahan, duka, serta diguncang oleh keraguan dan kebimbangan. Namun jika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan senantiasa mempunyai keseimbangan. Merasa tentram, jiwanya senang, seperti seseorang yang beriman tidak pernah ragu pada keyakinannya terhadap kodo dan kodarnya Allah. Dia menyadari dan meyakini bahwa kodo dan kodarnya Allah telah tertulis di lahir mahfuz, apa yang dapat dijangkau oleh kemampuan dan iroda manusia. Artinya, setiap detik apa yang kita lalui, setiap detik apa yang kita kerjakan,
itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi ketika kita mengalami itu, kita harus menyadari, kemudian tetap merasa bahwa itu ketentuan Allah, itu ketentuan kodo dan kodarnya Allah, sehingga kita merasa tentram, tidak merasa marah, tidak merasa sedih, gitu ya. Tapi kita merasa tawadu, ya, merasa tentram, ya, karena tadi pasti Allah ketika kita sedih sedang ke depannya pasti insya Allah memberikan apa kebahagiaan. Jadi kita harus yakin seperti itu. Insya Allah. Amin. Ya Allah. Kemudian iman juga mewujudkan kehidupan yang baik atau hayatun toibah. Kehidupan yang baik merupakan idaman bagi semua manusia. Sudah tentu perbuatan yang baik akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan yang baik dan akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, sebagaimana firman Allah pada surat An-Nahl yang ayat 97 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka. Jadi, ketika kita sebagai orang yang beriman, kemudian melakukan pekerjaan baik, insya Allah Allah akan membalas dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Janji Allah dalam surat An-Nahl 97. Kemudian iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Ya, artinya iman memberi pengaruh pada seseorang itu untuk selalu berbuat dengan ikhlas tanpa pamrih, senantiasa atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman itu konsekuen dengan apa yang telah diikrarkannya, baik dengan lisannya, dengan hatinya, bahkan dengan perbuatannya. Karena ketika kita yang meyakini bahwa kita percaya kepada Allah, maka apa yang kita yakini dalam hati harus terucap dalam lisan. Kemudian setelah terucap dalam lisan harus terimplementasi dalam perbuatan kita. Jadi harus sinkron, ya, harus konsisten. Apa yang ada dalam hati kita ketika kita meyakini Allah, percaya kepada Allah, kemudian kita mengucapkan Bismillah, dan ketika kita melakukan sesuatu, kemudian kita ketika mendapatkan sesuatu yang selesai mengerjakan pekerjaan, kita tutup dengan Alhamdulillah, sehingga apa yang kita yakini dalam hati, apa yang kita ucapkan dalam lisan, kemudian apa yang kita lakukan dalam perbuatan itu satu kesatuan. Itu yang Allah ridho, sehingga Allah bisa ridho. Jadi kalau kita sudah melakukan iman kemudian ridho seperti itu, maka Allah juga akan mencari ridho kepada kita. Jadi iman itu memberi pengaruh pada seseorang untuk selalu berbuat dengan ikhlas tanpa pamrih atas kehendak Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, apa yang kita lakukan, mulai dari sedekah ilmu yang kita miliki, mulai sedekah harta yang kita miliki, kita tujuannya untuk mencari ridhonya Allah, bukan untuk ingin dipuji, karena segala puji itu milik Allah. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu karena Allah, maka apa yang kita lakukan itu insya Allah akan berkah, insya Allah akan lancar, ya, karena Allah ridho kepada kita dan kita juga ridho menjalaninya, sehingga karena tujuannya untuk mencari ridho Allah, sehingga konsep ikhlas itu tujuannya ke situ. Jadi hakikat iman itu adalah iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuensi, ya. Ya, teman-teman, sampai sini mungkin teman-teman sudah paham, ya, eh, apa kemudian ada 4 implikasi dimensi hubungan dalam konteks iman dan takwa, ya. Pertama, hubungan manusia dengan Allah. Jadi kemampuan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah sangat terbatas, sangat berbeda dengan Allah yang
sebagai Holik yang maha sempurna dan segalanya. Sebagai Zat yang maha pengasih, Allah memberikan nikmat yang banyak kepada setiap insan manusia. Maka seharusnya tidak ada alasan bagi manusia untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada manusia. Jadi manusia selain Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, Allah pula yang telah memberikan posisi terhormat kepada manusia, yaitu perannya sebagai khalifah fil ardi, ya, pemimpin di muka bumi yang mempunyai tugas mengatur dan melindungi yang dipimpin serta akan mempertanggungjawabkan kepada pemimpin tertinggi yaitu Allah. Jadi, implikasi menjalin hubungan antara manusia dengan Allah itu adalah sikap optimis bahwa apa yang dilakukan di dunia ini tidak akan sia-sia selain apa? Selain mendapatkan kemanfaatan di dunia, juga akan mendapatkan balasan serupa surganya di akhirat. Kemudian adanya sikapnya pasrah dan ketenangan jiwa ketika menghadapi cobaan hidup karena mempunyai tempat untuk menyandarkan segala persoalan, yaitu Allah memberikan sesuatu kepada hambanya kecuali dengan kebaikan sesuai dengan kemampuan manusia. Memiliki kontrol diri, mengontrol diri dalam setiap perbuatan yang mengarah pada kemaksiatan, penyakit hati, mencelakakan orang lain, dan sebagainya. Semuanya itu akan dapat dihindari. Kenapa? Karena kita memiliki keyakinan bahwa Allah itu selalu memperhatikan setiap gerak langkah kita, sehingga tidak mudah terjerumus pada kemungkaran. Kemudian hubungan antara eh, manusia dengan sesamanya, manusia disebut juga sebagai homo socius, ya, manusia, di mana manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, ya, tanpa bantuan orang lain dalam segala aspek kehidupan. Sebagai contoh, sejak manusia lahir hingga mencapai ajalnya, manusia membutuhkan pertolongan orang lain atau hablum minanas. Oleh karenanya, sikap yang harus tumbuh pada diri seorang muslim adalah saling menghargai, kasih sayang, dan saling tolong-menolong di antara samanya. Maka dalam konteks hablum minanas dikenal konsep ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah mengandung arti persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antar sesama pemeluk Islam, tidak memandang wajah, kulit, suku, ras, aliran, dan bermacam-macam organisasi. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya, sebagaimana dikatakan oleh HR Bukhari Muslim, ya, bahwa seorang mukmin eh, dan mukmin lainnya itu seperti satu bangunan, sebagian menguatkan bagian yang lain, yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, dalam HR Bukhari Muslim. Kemudian kemudian problem iman dan takwa dalam menjawab problem tantangan kehidupan modern ini, apa saja sih yang mungkin tantangannya, misalkan, ya. Pertama, terciptanya gaya hidup materialistik yang semakin meningkat. Hidup yang berorientasi pada penumpukan materi, tujuan utama dan pertama bagi manusia di era abad globalisasi adalah bermewah-mewahan atau bermegah-megahan. Nah, munculnya era globalisasi adalah munculnya ramalan bahwa tuntutan kaidah normal untuk mencari harta atau menemukan tidak lagi dipandang penting, ya. Jadi apa tuntunan-tuntunan tentang kaidah atau aturan-aturan untuk mencari harta atau menumpuk materi yang sesuai dengan aturan agama, gitu, itu tidak lagi menjadi penting di era globalisasi yang hidupnya materialistik ini. Nah, itu salah satu tantangan dari apa munculnya era modern, ya, terhadap iman dan takwa tadi. Kemudian yang kedua, lenyapnya hidup ta'awun. Allah SWT memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sikap hidup tolong-menolong, bantu-membantu antar manusia yang merupakan sifat dasar manusia pada era globalisasi akan mengalami proses penipisan dan bahkan berangsur-angsur hilang. Karena sikap individualistik, egoistik, ananiyah sangat kuat
mendominasi kehidupan manusia saat ini. Prinsip milik adalah milikku, hartaku adalah hartaku sendiri, adalah menunjukkan bukti bahwa sikap hidup materialistik dan individualis itu sangat berkembang subur ya di era globalisasi sehingga melenyapkan hidup ta'awun yang yang harus dipertahankan oleh orang yang beriman. Kemudian merajalela sikap hidup holiganistik di kalangan remaja. Sikap holiganistik itu adalah sikap hidup urakan. Kemudian sadis ya yang dilakukan oleh para remaja. Nah, para remaja sekarang itu lebih bangga berperilaku liar atau holiganistik ini. Sehingga di sini diperlukannya iman dan takwa untuk menghilangkan hal-hal tersebut ya. Makin suburnya kompetisi perbuatan yang sia-sia. Makanya dalam surat Hujurat 13 Allah mengatakan, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa orang-orang yang disenangi oleh Allah adalah orang yang ridho kepada Allah. Orang yang ridho kepada Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu orang yang selalu meridhoi atau menjaga sikap dalam kehidupannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Jadi wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Artinya itu tadi ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus seimbang ya antara habuminallah dan habuminanas, dan semua itu ketika kita melakukan habuminanas ya kita harus selalu melakukan hal-hal itu untuk mencari ridho Allah ya. Jadi tidak berat, terasa ringan. Oke teman-teman, apa yang kita eh, apa pelajari dalam materi ketiga dalam pertemuan ketiga tentang implikasi iman dan takwa dalam kehidupan modern, saya cukupkan sampai di sini. Kemudian Anda perdalam lagi di dalam modul dan mengerjakan soal sehingga Anda lebih paham lagi. Dengan ucapan Alhamdulillah dan ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup sampai di sini materi ketiga tentang iman dan takwa dalam kehidupan modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.